Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang menonton video saya. Dan sebelum ke inti dari video ini, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Andreas Afrino Delis. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, dan saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Widagama Malang. Nah teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama itu sejarah Pancasila, yang kedua Pancasila dari sudut pandang filsafat, yang ketiga Pancasila sebagai etika bangsa dan negara, yang keempat bagaimana pentingnya Pancasila di era saat ini. Bagi yang pertama adalah sejarah Pancasila. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantula, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Terus istilah Pancasila ini teman-teman itu juga diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Jadi itulah istilah dari atau arti dari Pancasila yang diambil dari buku Sutasoma dan bahasa Sanskerta. Nah, tentunya Pancasila juga kita tahu bahwa itu adalah dasar negara, dan kita memperingati hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Dan Pancasila juga bukan hanya semata-mata terlahir begitu saja teman-teman, tetapi itu melalui berbagai pertimbangan ya dalam perumusan dasar negara itu. Dan tentunya kita sering mendengar istilah kepanitiaan yang terbentuk pada saat perumusan Pancasila itu sendiri teman-teman, seperti BPKI, PPKI dan Panitia 9. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1946. Jadi BPUPKI itu sendiri ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan BPUPKI ini mempunyai tujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Nah, pada sidang pertamanya itu pada sidang pertama BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajitman Widoningrat dengan 33 pembicara pada sidang pada saat itu teman-teman. Nah, sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu membahas atau merumuskan dasar negara. Jadi ada 3 tokoh penting ya, pada sidang BPUPKI saat itu. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua itu adalah Supomo, yang ketiga adalah Soekarno. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut itu ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil ya. Jadi itu dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil, dan panitia itu dikenal sebagai Panitia 9 teman-teman. Nah yang kedua ini kita akan menuju ke Panitia 9 ya. Sesuai dengan namanya teman 9, jadi panitia ini itu beranggotakan 9 orang dan berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta itu sendiri. Yang pertama, ketuhanan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menuju yang ketiga, itu adalah sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, pada sidang kedua itu menghasilkan beberapa keputusan ya. Yang pertama,
kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir pada saat itu. Yang ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, sampai Malaka. Dan itu merupakan hasil kesepakatan 39 suara. Terus yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai yang pertama, panitia perancang undang-undang, yang kedua, panitia ekonomi dan keuangan, yang ketiga itu adalah panitia pembela tanah air. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, BPPKI diganti oleh PPKI untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kita menuju ke sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini, teman-teman, itu merujuk pada perubahan bunyi sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, kita menuju ke Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi, teman-teman, semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman, baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi teman-teman, itu adalah blok pembahasan yang pertama yang mengenai sejarah singkat lahirnya Pancasila yang kini menjadi pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Jadi sudah sepatutnya ya, kita harus menghargai para tokoh pembela terdahulu yang telah mencetuskan dan menyusun Pancasila ini. Ya, karena kita melihat perjalanan untuk merumuskan Pancasila itu tidak mudah, teman-teman. Itu melalui banyak pertimbangan, terlalu banyak sekali. Jadi kita harus mensyukuri itu dan kita harus mengenang ya jasa-jasa dari para tokoh yang merumuskan atau mencetuskan Pancasila ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu Pancasila dari sudut pandang filsafat. Jadi, istilah filsafat itu secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah itu dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Jadi kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau feeling yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Jadi itu merupakan arti dari istilah filsafat, teman-teman. Jadi membahas Pancasila sebagai filsafat itu berarti kita mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga
bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Nah teman-teman, dalam filsafat Pancasila itu juga disebutkan 3 tingkatan nilai. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Jadi nilai dasar itu sendiri adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau perlu dipertanyakan lagi. Jadi nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Jadi itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu sendiri adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, jadi teman-teman, nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental, dan selanjutnya itu mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, meskipun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun alat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Jadi nilai Pancasila itu teman itu universal ya, universal atau menyeluruh dia teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja kita membahas ya nilai yang pertama, yaitu ketuhanan. Jadi secara hierarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi ya, karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Jadi seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Terus nilai kedua, yaitu kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Jadi keadilan itu sendiri merupakan keseimbangan antara lahir dan batin, terus jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban itu sendiri teman-teman mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Terus suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan. Jadi contohnya seperti itu menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Jadi perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, karena sangat mungkin seorang akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan yang baik. Yang keempat, yaitu nilai kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Jadi kata hikmat atau kebijaksanaan itu berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nah, atas nama mencari kebaikan,
Pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas ya. Itu sebagai contohnya. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan baik itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmat kebijaksanaan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nah, maka dari itu teman-teman, ya, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Jadi itu harus diingat baik-baik teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk pada pokok bahasa yang terakhir yaitu yang keempat. Itu bagaimana pentingnya Pancasila di era saat ini. Jadi pentingnya Pancasila pada era saat ini yaitu sebagai alat pemersatu bangsa ya sampai saat ini. Jadi tanpa adanya Pancasila teman-teman, tentu akan banyak sekali tindakan kriminal yang merujuk pada HAM ya. Terus perpecahan di mana-mana karena tidak punya dasar berpikir bahwa kita itu satu, dan itu sudah tertuang dalam poin penting ya, nilai Pancasila. Nah, terus Pancasila juga sangat penting karena menjadi landasan-dasar kita dalam bertingkah laku dan berpikir. Jadi pesan terakhir saya ya, tentunya kita sebagai warga negara, terutama kaum muda saat ini, kita harus berterima kasih dan bersyukur ya, karena kita memiliki dasar negara yang sah. Maka teman, kita patut berbangga kita sebagai warga Indonesia bahwa kita memiliki dasar negara yang sah. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga apa yang saya sampaikan dari video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana ya. Dan jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Oke, salam semangat.